Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Madu Marumohorbo, BP 1510841011. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul tentang pengawasan Dinas Pendidikan terhadap pembelajaran sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 di Kota Padang tahun 2020-2021. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu pembimbing dan penguji yang telah menyediakan waktunya bagi saya untuk ujian pada hari ini. Latar belakang dari skripsi ini yaitu berdasarkan gambar di atas, Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke-7 sebagai provinsi dengan kasus COVID tertinggi di Indonesia. Kemudian dari tabel dapat kita lihat juga Kota Padang merupakan kota dengan angka kasus COVID tertinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Padang mempengaruhi segala aspek kehidupan, terutama aspek di bidang pendidikan. Peraturan Wali Kota Padang nomor 79 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 dilaksanakan berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Selama pelaksanaan PJJ dipantau dan diawasi oleh pengawas dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menjadi instansi yang berwenang dalam memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan lancar. Di samping itu, kegiatan pengawasan berupa penyusunan program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesi guru. Pengawasan pelaksanaan PJJ diterapkan di seluruh Kota Padang, yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA. Pelaksanaan PJJ dengan media digital di tingkat SD dinilai membutuhkan pemahaman lebih dan pendampingan dalam penggunaannya dibanding siswa SMP dan SMA. Pengawas yang bertugas selama pelaksanaan PJJ ada 47 pengawas yang dibagi per kecamatan sesuai dengan lokasi tinggal pengawas, dan jumlah keseluruhan sekolah dasar di Kota Padang pada tahun 2020-2021 adalah 408 sekolah. Kemudian bisa kita lihat dari alur kegiatan pengawasan yang yaitu menentukan sasaran dan target. Selanjutnya adanya sekolah binaan, guru dan kepala sekolah. Prosesnya itu pengawasan akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesi guru dan kepala sekolah. Kemudian adanya laporan pengawasan akademik dan manajerial, laporan pembinaan guru dan kepala sekolah, laporan pemantauan standar nasional pendidikan, laporan kinerja guru dan kepala sekolah, laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan. Kemudian evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan. Kemudian adanya evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan. Kemudian juga alur pengawasan PJJ, yaitu dimulai dari kepala sekolah, kemudian memberikan laporan kepada pengawas, lalu pengawas melaporkan hasil ke kepala seksi perencanaan dan mutu secara berkala. Selanjutnya, menurut Hani Handoko, salah satu proses pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Adapun yang diukur yaitu standar waktu, di mana melihat apa terdapat pengawasan yang dilakukan secara berkala. Pada fenomena yang telah diamati, pengawas melaporkan hasil pantauan dari sekolah ke kepala seksi perencanaan mutu dan pendidikan secara berkala, yaitu sekali sebulan dengan jadwal pelaporan setiap akhir bulan. Kemudian kita melihat adanya perbedaan pelaksanaan PJJ di sekolah SD 01 Sawahan dan SD 06 Cindakir. Di SD 01 Sawahan merupakan salah satu sekolah di Kecamatan Padang Timur. Dalam pelaksanaan PJJ, guru, orang tua, dan murid mampu bekerja sama serta orang tua mampu memfasilitasi anak-anak dalam pelaksanaan PJJ. Pelaksanaan PJJ telah tergolong dengan baik. Kemudian dari SD 06 Cindakir merupakan salah satu sekolah di Kecamatan Teluk Kabung Bungus. Dalam pelaksanaan PJJ-nya belum maksimal dikarenakan akses belajar tidak semua bisa diikuti anak, disebabkan karena tidak seluruh orang tua mempunyai media komunikasi untuk memfasilitasi anak-anak dalam pelaksanaan PJJ. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pembelajaran sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 di Kota Padang tahun 2020-2021. Tujuan penelitian menjelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pembelajaran sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 di Kota Padang tahun 2020-2021. Kemudian adanya manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis.
tinjauan pustaka studi penelitian yang relevan, yaitu dari Fevi Okta Juanda, judul pengawasan Dinas Perdagangan terhadap tata cara pemakaian blok 1-4 milik daerah di Pasaraya Kota Padang menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi penelitian tahun 2019. Kemudian dari Via Safira pada tahun 2021 yang berjudul Pengawasan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar pada proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19, metode menggunakan kualitatif deskriptif. Kemudian pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan. Hal itu dapat dilihat dalam kenyataan. Langkah awal proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar, atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Teori tahap-tahapan pengawasan menurut Hani Handoko ada 5, yaitu penempatan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Kemudian adanya skema pemikiran. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 79 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di Dinas Pendidikan Kota Padang, yang berjudul tentang pengawasan Dinas Pendidikan terhadap pembelajaran sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 Kota Padang tahun 2020-2021. Kemudian metode pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan dan koreksi bila diperlukan. Definisi konsep. Pengawasan adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan agar bisa mengetahui dan dapat mencegah kesalahan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat melihat seberapa jauh kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Pembelajaran penggunaan media komunikasi berupa gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, baik itu aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, bahkan WhatsApp Group. Sekolah yang disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang penyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Definisi operasional. Variabel pertama yaitu penetapan standar pelaksanaan, di mana indikatornya adalah standar fisik. Cara mengukurnya melihat bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan oleh dinas. Kemudian standar moneter, melihat adanya biaya atau anggaran yang dipakai. Yang ketiga, standar waktu, melihat apakah laporan berkala disetor sesuai waktunya. Kemudian variabel kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Indikatornya berapa kali pelaksanaan diukur, melihat intensitas pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam mengawasi kegiatan PJJ dalam bentuk apa, melihat bentuk pengawasan yang dilakukan selama PJJ dan siapa, melihat aktor atau orang yang terlibat dalam pengawasan PJJ. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Indikatornya pengamatan yang dilakukan secara cermat dan sistematis terhadap suatu objek. Kemudian adanya laporan-laporan, bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban secara lisan maupun tulisan. Kemudian adanya inspeksi, pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan apakah sesuai apa tidak dengan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, di mana indikatornya itu menginterpretasikan adanya penyimpangan, melihat penyimpangan yang terjadi, dilihat dari apa saja menjadi pengawas yang dilakukan oleh dinas. Kemudian penyebab terjadinya penyimpangan, adanya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, perlunya dilakukan koreksi bila pelaksanaan tidak sama dengan standar awal. Kemudian pelaksanaan perbaikan, pelaksanaan harus diperbaiki bila adanya penyimpangan. Kemudian metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian dan desain penelitian, metode kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi, teknik pemilihan informan, teknik purposive sampling, peranan peneliti, instrumen utama, proses penelitian merumuskan masalah, wawancara dan pengumpulan dokumen terkait.
Unit Analisis, Lembaga Dinas Pendidikan Kota Padang. Teknik analisis data, tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik absen data, teknik triangulasi sumber. Kemudian deskripsi lokasi penelitian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang merupakan SKPD yang bergerak dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan bidang pendidikan dan pembantuan di Kota Padang yang diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 66 Tahun 2012 tentang kedudukan, susunan, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Temuan dan analisa data. Tahapan dalam proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Dalam melakukan pengawasan, tahap pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Penetapan standar pelaksanaan bertujuan untuk menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk menentukan standar fisik berupa pembagian wilayah kerja di mana adanya ketidakrataan jumlah pengawas. Untuk menentukan standar moneter dalam pelaksanaan PJJ tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh dinas, namun ada satu kegiatan yang didanai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, yaitu workshop pengawas dan optimalisasi pengawas. Lalu untuk ketepatan waktu pelaporan selalu tepat waktu sekali dalam sebulan. Kemudian penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan menjadi sia-sia jika tidak disertai berbagai cara dalam mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Pelaksanaan kegiatan diukur dengan adanya pembinaan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Selanjutnya, dalam bentuk apa pengukuran pelaksanaan dilakukan, yaitu dalam bentuk laporan-laporan pelaksanaan kegiatan yang diserahkan setiap bulannya. Lalu siapa yang terlibat dalam pengawasan yang dilakukan terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu, Kepala Seksi Perencanaan dan Penjaminan Mutu, dan 47 pengawas. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara observasi, di mana pengawas melakukan pembinaan dan pengamatan di sekolah. Kemudian adanya laporan-laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, sehingga jika terjadi kendala dapat lebih cepat dicari solusinya. Kemudian inspeksi dilakukan oleh pengawas karena sudah dipercaya langsung oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawas ke sekolah. Kemudian yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan analisa penyimpangan. Dalam perbandingan pelaksanaan dengan analisa penyimpangan bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam pelaksanaan PJJ ada guru dinilai kurang baik, kurang maksimal memberikan penjelasan materi pembelajaran. Kemudian beberapa siswa terlalu asik mengakses situs-situs pada Google untuk menemukan jawaban tanpa berpikir terlebih dahulu sehingga memupuk kemalasan mereka. Kemudian terjadi penyimpangan karena adanya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PJJ. Yang kelima, pengambilan tindakan bila diperlukan. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan untuk mengubah standar semula. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dalam mengukur pelaksanaan kegiatan pengawasan masih mengikuti standar awal karena meski adanya kendala dinas tidak mengubah standar awal. Kemudian untuk pelaksanaan diperbaiki harus dilakukan agar permasalahan dapat segera diselesaikan sehingga tidak terjadinya penyimpangan di hari yang akan datang. Kemudian kesimpulan. Dalam pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang terhadap pembelajaran sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 Kota Padang dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pembelajaran jarak jauh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang sudah berjalan dengan baik, meski masih ditemukan adanya kendala-kendala di lapangan seperti internet yang kurang memadai, murid yang tidak memiliki HP, dan tidak adanya uang untuk pembelian kuota internet. Saran, sebaiknya proses pelaksanaan pengawasan tidak hanya melalui pelaporan dokumen oleh kepala sekolah saja, namun harus ada pertemuan antara pengawas, kepala sekolah, dan guru dan orang tua murid. Yang kedua, dalam pengukuran pelaksanaan pengawasan akan lebih baik jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meminta survei kepuasan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang lebih terbuka dalam memberikan laporan atau data-data yang terkait dengan pendidikan di Kota Padang. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.